Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, perkenalkan kakak di sini akan menjelaskan tentang kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, ya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi penting bagi kita sebagai seorang siswa memahami bagaimana sih kesiapsiagaan dan antisipasi serta bagaimana cara kita menghadapi ketika bencana itu sebelum terjadi, ketika terjadi dan sesudah terjadi. Paham ya? Paham. Oke, topik bahasan kita akan bahas tentang manajemen bencana, undang-undang serta penyelenggaraan penanggulangan bencana, kesiapsiagaan dan mitigasi. Nah, bencana. Apa sih yang dimaksud dengan bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan. Ya, kalau peristiwa itu menguntungkan kehidupan berarti bukan bencana, ya. Mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, ya. Jadi bencana alam itu bukan hanya kerugian lingkungan, kerugian korban jiwa, tapi dampak psikologisnya juga bisa membuat seseorang itu trauma, ya. Kalau kalian nih kemarin itu tinggal di Aceh, terus kalian tuh melihat kejadian tsunami Aceh, itu mungkin kalian akan terkena dampak psikologis. Ya, bahkan kemarin beberapa hari yang lalu ada angin kencang, itu masih teringat-ingat, ya. Pasti ada rasa trauma. Nah, jenis bencana, ya. Pertama ada bencana geologi. Bencana geologi ini berupa gempa bumi, ya, tsunami, longsor ataupun pergeseran lempeng bumi atau gerakan tanah. Lalu ada hidrometeorologi, ya, banjir, topan, banjir bandang dan kekeringan. Lalu ada bencana biologi, ya. Contoh COVID-19 kemarin itu termasuk di bencana biologi, epidemi penyakit tanaman dan hewan. Terus ada bencana teknologi, kecelakaan transportasi, kecelakaan industri. Kecelakaan industri itu kecelakaan kerja. Contoh, ada orang nih di pabrik kayu, lagi belah kayu, tangannya masuk mesin. Nah, itu termasuk kecelakaan teknologi. Lalu ada bencana lingkungan, ya, ada kebakaran hutan serta penggundulan hutan. Terakhir ada bencana sosial, yaitu konflik dan terorisme, ya. Kalau kalian nih tawuran misalnya, ya, sama sekolah lain, nah itu termasuk bencana sosial, ya. Jadi harus dihindari, paham? Oke, next. Manajemen bencana. Segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat dan setelah bencana, ya, itu manajemen bencana. Manajemen bencana, ya, ada manajemen risiko bencana, mitigasi. Mitigasi ini pencegahan artinya. Ada kesiapsiagaan, lalu ada prabencana. Setelah bencana terjadi, terjadilah manajemen darurat, ya, yang dipakai ketika saat bencana. Nah, setelah bencana itu selesai, masuk ke manajemen pemulihan, yaitu pasca bencana. Ya, pasca itu artinya setelah terjadi, saat terjadi, sebelum terjadi. Pra itu artinya sebelum. Sama saja dengan yang tadi kita lewatkan. Siklus penanganan bencana, ya. Yang pertama ada bencana. Yang kedua, ketika bencana terjadi,
itu akan ada namanya tanggap darurat. Ya, kalau di kita ini ada BPBD, ada Palang Merah Indonesia, ada Damkar, ada TNI Polri, ya, serta ormas-ormas yang sering membantu ketika terjadi bencana. Itu pasti dia menerapkan tanggap darurat ketika bencana itu terjadi. Nah, setelah bencana itu terjadi, maka akan ada pemulihan, ya, pemulihan. Kalau tadi itu gempa, banyak rumah-rumah roboh. Nah, setelah bencana terjadi dan tanggap darurat dilakukan, evakuasi, maka terjadi pemulihan, baik pemulihan sosial, ya, pemulihan lingkungan sekitar, ya, baik rumah, jalan, listrik dan lain-lain, itu dilakukan. Nah, ini ketika bencana telah terjadi. Setelah pemulihan, maka ada pencegahan. Setelah bencana terjadi, pasti kita tahu apa sih penyebab banjir. Contoh, sungainya kotor nih. Pencegahannya apa? Maka dibersihkan. Ya, entah itu dilakukan pengerukan sungai supaya sungainya dalam, pembersihan aliran sungai, ataupun membuat aturan-aturan supaya tidak membuang sampah sembarangan, ya, terutama di saluran air, ya, maka itu pencegahan dilakukan. Kalau dia itu bencana kebakaran, maka pencegahannya pengecekan aluran listrik oleh pihak PLN misalnya, ataupun sosialisasi bagi BPBD kepada masyarakat sekitar tentang penggunaan api atau kompor yang sesuai standar operasional pelaksanaan, maka itu dilakukan. Setelah pencegahan, ada mitigasi. Mitigasi itu artinya sebelum terjadinya bencana, ya, ada artinya setiap bencana itu pasti terbaca oleh sistem, ya. Kalau kita kan contoh ada gempa nih, BPBD itu pasti ada sistem yang membaca, maka diperingatkan kepada masyarakat sekitar sebelum terjadi bencana. Lalu kesiapsiagaan, setelah diperingatkan maka akan siaga. Nah, itulah perputaran siklus penanganan bencana, ya. Alangkah baiknya supaya tidak terus berputar, kita berhenti di pencegahan, ya. Pencegahan jangan dilakukan setelah bencana terjadi, tapi sebelum terjadi. Nah, jadi kita harus tahu sih bagaimana aliran sungai kita, apakah bersih atau tidak, penggunaan arus listrik kita aman atau tidak, ya. Apakah ketika kita membersihkan lahan ladang kita, pembakaran lahannya itu sesuai standar keamanan atau tidak. Itu pencegahan dilakukan sebelum bencana terjadi, itu lebih baik. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini alur yang tadi, ya. Pertama kesiapsiagaan, lalu bencana terjadi. Ketika bencana terjadi tanggap darurat, setelah tanggap darurat pemulihan, setelah itu pencegahan dan mitigasi, setelah itu kembali kesiapsiagaan. Penyelenggaraan PB atau penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Ya, semua sudah paham? Paham belum? Nah, nanti kita akan praktek, ya, tentang bencana gempa, ya. Nanti kita praktek di kelas bagaimana sih mengatasi kalau terjadi gempa di sekolah. Apa yang harus dilakukan? Apa sembunyi di bawah meja? Apa langsung lari keluar? Ya. Nah, ini kenapa penting bagi sekolah itu melakukan pemahaman tentang bencana itu? Untuk menguji tingkat kesiapsiagaan perlu dilakukan uji lapangan berupa gladi atau simulasi. Nah, makanya setelah ini, setelah kalian paham tentang bencana alam, kita lakukan gladi atau simulasi ketika terjadi bencana alam.
Geladi atau simulasi harus dilakukan secara berkala agar masyarakat ataupun siswa dapat membiasakan diri. Nah, jadi geladi itu kalau bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu harus ada, ya supaya kita terbiasa untuk menghadapi bencana jika terjadi. Nah, untuk daerah kita ini yang rawan itu gempa, ya. Kalau kebakaran itu alhamdulillah jarang, tsunami juga mungkin insya Allah tidak mungkin, ya. Yang sering itu gempa. Nah, maka dari itu setelah ini kita akan praktek tentang simulasi menghadapi bencana alam gempa bumi, apa yang harus dilakukan. Semuanya paham? Nah, sudah ini langsung ke kelas. Kita praktek bagaimana menanggapi bencana alam gempa. Semuanya paham? Oke, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.